Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran pada hari ini yaitu sejarah kebudayaan Islam kelas 4, kita lanjutkan pada bab kedua yaitu memahami kepribadian Nabi Muhammad. Sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada pertemuan kali ini yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad, yaitu Pak Guru berharap agar kalian dapat mengetahui beberapa sifat baginda Nabi Muhammad, kepribadian Nabi Muhammad, baik beliau berhubungan dengan sesama manusianya, kepribadian beliau kepada pelayannya atau kepada orang dekatnya, juga kasih sayang beliau kepada non-muslim, lebih sikap beliau terhadap orang yang memusuhinya, dan juga sikap beliau kepada lingkungan, sikap beliau kepada tumbuhan dan juga kepada binatang. Nah, oleh karena itu Pak Guru berharap kalian memahami itu semua sehingga dapat kalian mempraktikkan, meniru, mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian menjadi atau memiliki kepribadian yang baik atau menjadikan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki 4 sifat. Jadi 4 sifat ini 4 hal yang wajib dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Di antaranya adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq artinya berkata benar atau jujur. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Jadi mustahil baginda Kanjeng Nabi Muhammad bersifat kizib, bersikap bohong. Jadi kalau baginda Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain bohong, berkata bohong, berarti dia tidak seorang nabi, bukan seorang nabi. Karena nabi tidak pernah berkata bohong. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Apa yang disampaikan itu dapat dipercaya kebenarannya. Kebalikan dari amanah itu yaitu khianat. Tidak mungkin seorang nabi memiliki sifat khianat. Sifat khianat seperti apa? Meninggalkan tanggung jawab, ya, tidak bisa dipercaya, itu namanya khianat. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh. Nabi Muhammad bersikap tabligh, artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebaikan, menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu namanya tabligh, menyampaikan. Kemudian kebalikan dari tabligh yaitu kitman. Artinya kitman itu menyembunyikan. Jadi tidak sedikit pun apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad disembunyikan oleh baginda Nabi. Semua yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad yaitu disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat yaitu fatonah. Apa fatonah? Fatonah artinya cerdas, bijaksana. Jadi apa yang disampaikan Nabi selalu menunjukkan kebaikan. Itu fatonah, cerdas. Tidak pernah merugikan orang lain. Itu namanya cerdas, bijaksana. Jadi tidak mungkin baginda Kanjeng Nabi itu balada. Tidak mungkin utusan Allah itu bodoh. Jadi kebalikan dari fatonah yaitu balada atau bodoh. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad di sini dianjurkan untuk mengikuti sifat baginda Nabi Muhammad.
yaitu berkata jujur atau siddiq. Jangan sampai berkata bohong. Kemudian kita juga dianjurkan untuk amanah. Artinya amanah apa yang kita percaya, kita sampaikan itu dapat dipercaya orang lain. Selain jujur, kita harus amanah. Apa yang menjadi kewajiban dilakukan dengan baik itu namanya amanah. Kemudian tabligh. Apa sikap tabligh baginda Nabi Muhammad yang perlu kita tiru? Yaitu bagaimana kita bisa memberikan nasihat. Saling menasihati dengan satu dengan yang lain. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kebenaran. Saling memberi nasihat tentang kesabaran. Dan kemudian juga fatonah, yaitu pandai. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari sikap baginda Nabi yang pandai? Yaitu kita harus berani dan mau untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Dengan apa? Dengan cara thalabul ilmi. Dengan cara belajar. Ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus umur masih anak kecil. Orang tua pun itu wajib menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu minal mahdi ilallah, dimulai dari keluar dari rahim ibunya sampai masuk ke liang lahat, itulah waktu kita mencari ilmu. Jadi mencari ilmu hukumnya wajib dari sejak lahir hingga sampai meninggal dunia. Jadi wajib apa sebagai sarana ya untuk menghilangkan kebodohan. Jadi maka kita harus mencari ilmu sehingga kita benar-benar meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki kepribadian luar biasa sehingga Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin dari orang kafir Quraisy. Jadi sebelum baginda Nabi menyebarkan agama Islam, beliau itu terkenal dengan kejujurannya, kebaikannya, kebijaksanaannya, keadilannya. Sehingga beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin. Yang memberi gelar Al-Amin itu orang kafir Quraisy. Jadi baginda Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh orang kafir Quraisy bukan karena kepribadian Nabi, bukan. Karena baginda Nabi menyebarkan agama Allah. Itu. Selanjutnya, apa tugas baginda Nabi? Dilahirkan, diturunkan ke muka bumi ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang pertama kali yang dilakukan Nabi bagaimana bisa merubah akhlak kala itu yang tidak baik. Jadi baginda Nabi itu memperbaiki akhlak orang kafir Quraisy yang saat itu jauh dari sifat kemanusiaan. Kemudian beliau itu mencontohkan kepada kita semua, kepada umatnya, yaitu bagaimana bersikap baik kepada anak kecil. Dan ini sudah dilakukan beliau ketika beliau sholat. Kemudian cucunya ya Hasan itu menaiki baginda Nabi gendong. Ya, gendong di belakangnya. Beliau tetap laksanakan sholat dan tidak marah kepada anak kecil. Ini contohnya. Mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya. Juga sering bercanda dengan anak kecil. Sehingga ketika beliau dengan anak kecil senang. Kemudian kasih sayang beliau, sikap beliau ketika bersama pelayannya, bersama pembantunya. Apa sikap beliau? Sampai Anas bin Malik itu mengatakan, saya bersama baginda Nabi 10 tahun. Beliau itu tidak pernah mencelah apa yang saya lakukan. Ya. Apa yang dilakukan, kesalahan dilakukan Anas itu tidak pernah dicela. Bahkan ketika Anas bin Malik itu melakukan kesalahan, dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi memperingatinya dengan cara yang baik. Dengan contoh. Bukan dengan amarah. Bukan dengan hinaan. Itu yang dilakukan baginda Nabi. Kemudian kasih sayang beliau juga kepada umat Islam. Dicontohkan ketika beliau Isra Mi'raj. Ya. Beliau itu naik turun dari langit tingkat 6. Ya, ketika bertemu dengan Nabi Musa di tingkat 6. Kemudian naik lagi kepada Allah itu berulang-ulang. Apa? Karena demi umatnya. Pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan 50 waktu untuk sholat sehari semalam. Tapi karena cinta kepada umatnya sehingga beliau itu meluangkan waktunya naik turun tanpa capek, ya, tanpa putus asa. Yang 50 waktu itu sehingga dikurangi menjadi 5 waktu. Itulah kasih sayang kepada umat Islam. Dan juga ketika beliau menjelang wafat yang dipanggil, yang disampaikan, yang
diperhatikan, diingat-ingat, umatku bagaimana, umatku bagaimana. Nah itu bukti kecintaan beliau kepada sesama muslimnya, kepada umatnya. Kemudian kepada non muslim, dicontohkan beliau juga bersikap baik. Ketika beliau duduk-duduk bersama sahabat, tahu-taunya ada jenazah yang lewat. Kemudian baginda Nabi berdiri. Ada kemudian dari sahabat mengatakan, ya Rasul, yang lewat itu jenazahnya orang Yahudi, non muslim. Kemudian baginda Nabi mengatakan, walaupun Yahudi atau non muslim, itu kan juga manusia kita, sama dengan kita. Akhirnya semuanya ikut berdiri. Itulah bukti sikap beliau kepada non muslim dan bahkan sikap beliau kepada orang yang memusuhi. Jadi ketika beliau setiap pergi ke masjid diludahi oleh orang kafir Quraisy, pulangnya diludahi, terus dilakukan. Satu saat beliau pergi ke masjid tidak diludahi, pulangnya juga nggak diludahi. Akhirnya tanya, siapa yang punya rumah ini? Oh, yang punya rumah ini sedang sakit ya Rasul. Akhirnya pulang baginda Nabi. Mendengar orang yang meludahi itu sakit, baginda Nabi itu pulang. Ambil apa yang bisa dibawa, ada ambil bawa kurma, ada roti, kemudian dibawa ke orang yang suka meludahi. Orang yang menjenguk satu-satunya adalah baginda Kanjeng Nabi. Jadi walaupun diludahi, tapi ketika orang itu sakit, maka justru baginda Nabi lah yang menjenguknya, sehingga orang tersebut menyatakan diri masuk Islam. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad bukan hanya kepada sesama manusianya. Kepribadian beliau juga kepada selain manusia, kepada makhluk Allah yang lain. Siapa itu? Lingkungan. Jadi benar saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baginda Nabi itu diciptakan oleh Allah, diutus untuk rahmatan lil alamin. Untuk membawa kebaikan kepada seluruh alam. Membawa kebaikan kepada lingkungan. Membawa kebaikan kepada tumbuhan, kepada hewan. Itu yang dilakukan baginda Nabi. Jadi suatu saat baginda Nabi menyampaikan dalam hadisnya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu, baginda Nabi memberikan contoh bagaimana sikapnya terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan. Sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin di bumi, maka kita harus bisa menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Menjaga amanah Allah. Kita sebagai khalifah di bumi, maka kita harus berbuat baik kepada bumi. Berbuat baik kepada lingkungan diantaranya. Itu dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, beliau juga sayang kepada tumbuhan. Tumbuhan itu dibuktikan beliau sayang kepada tumbuhan ketika beliau itu menyampaikan kepada pasukannya, jangan sampai menebang pohon. Ya. Kenapa? Karena tumbuhan itu luar biasa, manfaatnya luar biasa. Kalau kita lihat dari ilmu IPA, ilmu sains, tumbuhan itu dapat membantu kita seperti tempat berteduh, kemudian rindang. Pohon juga merupakan salah satu sumber makanan bagi kita. Pohon juga dapat mencegah dari bencana banjir. Ya. Pohon juga bisa digunakan untuk mengurangi populasi udara. Ya, apalagi siang hari segar, karena saling membutuhkan antara tumbuhan dengan manusia. Saling membutuhkan antara karbon dioksida dan oksigen. Itu diantaranya. Juga mencegah banjir, longsor, dan sebagainya. Oleh karena itu, baginda Nabi berpesan untuk selalu menjaga tumbuhan dengan baik. Kalau ada yang ditebang tumbuhan, maka sebelumnya harus ada reboisasi, ada yang penanaman kembali, ada penggantinya. Kemudian yang terakhir, beliau itu juga sayang kepada binatang. Karena binatang juga termasuk makhluk Allah yang perlu disayang. Justru binatang itu diberi makan. Sama dengan tumbuhan, diberi yang kering, diberi air. Dan contoh beliau sayang kepada binatang, yaitu beliau memerintahkan kepada umatnya, kepada sahabat, untuk menyembelih binatang. Ya, seperti sapi, kambing, ayam, ya, dan yang lainnya yang dihalalkan. Itu dengan pisau yang tajam. Supaya tidak menyakiti kepada binatang yang disembelih. Jadi yang disembelih itu adalah binatang. Yang disembelih itu binatang, harus yang tajam. Bendanya benda yang tajam, pisaunya pisau yang tajam. Supaya apa? Supaya ketika menyembelih itu tidak menyakiti
binatang yang disembelih. Ini bukti bahwa beliau dan Nabi Muhammad cinta sayang juga kepada binatang. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, jadi itulah kepribadian Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memiliki 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Tidak mungkin Nabi bersifat kizib, tidak mungkin Nabi bersifat hianat, tidak mungkin Nabi Muhammad bersifat kitman, tidak mungkin Nabi Muhammad bersifat balada. Kemudian selanjutnya sikap baginda Nabi Muhammad kepada anak kecil, kepada sesama manusianya, kepada anak kecil tadi, kepada non muslim juga, kepada sama-sama umat sama muslimnya, itu merupakan memiliki sikap yang luar biasa, ya, menjaga keutuhan. Karena beliau itu mengajarkan bahwa manusia itu harus saling tolong menolong. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama manusia hidup itu. Itu dicontohkan baginda Nabi. Bukan hanya kepada sesama manusianya, ya, juga dicontohkan oleh baginda Nabi kasih sayangnya kepada selain manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan juga menjadi kasih sayang baginda Kanjeng Nabi. Ini yang harus kita tiru, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran sikap baginda Nabi akan menjadi contoh teladan bagi kita, sehingga kita itu bisa meniru apa yang dicontohkan baginda Nabi, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada pada diri Nabi contoh yang baik, sehingga dalam seharian mari kita contoh baginda Nabi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Nanti Pak Guru beri tugas kepada kalian. Coba kalian buka halaman 27, ya, buka halaman 27, kerjakan di buku tulisnya atau boleh juga dikerjakan di buku LKS-nya yang punya. Kemudian halaman 32, ya, 32 dan 33. Ya, 27, kemudian halaman 32 dan 33. Ini uraiannya saja ya. Untuk yang pilihan ganda nanti kita kerjakan di waktu yang lain ya. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.